Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Untuk semuanya terkhusus kepada pemerhati channel Wartawan Injil. Terima kasih banyak ya sudah mau menyaksikan, menyimak, dan mungkin juga ada yang membagikan video ini. Sahabat-sahabat, video kali ini adalah bagian kelima dari rangkaian atau seri video yang kita beri judul Fakta atau Prasangka. Nah, di video kelima ini kita akan masih ada kaitannya dengan bagian keempat. Di video yang keempat membahas tentang dosa turunan atau dosa waris. Dosa yang turun-temurun atau dosa yang diwariskan. Apakah dosa waris itu adalah fakta, realita dalam kehidupan manusia, atau hanya konsep, hanya ide, hanya gagasan? Dan di video yang keempat, saya sudah memberikan bukti-bukti yang sangat nyata. Bahkan Anda, setiap orang, setiap diri kita bisa menguji sendiri. Apakah dalam diri saya betul-betul ada dosa waris, dosa turunan, atau benih dosa, atau DNA dosa dalam diri saya, atau tidak. Ya, setiap orang dengan merenungi dirinya, dengan mengenal dirinya sendiri, bisa memahami bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap kita ada kecenderungan berbuat dosa. Dosa itu harus dipahami dulu ya. Jadi jangan dosa ditafsirkan secara liar, tapi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dosa bahasa Yunaninya hamartia, bahasa Inggrisnya sin. Hamartia atau kecenderungan untuk melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah. Inilah yang disebut sebagai dosa. Nah, sahabat-sahabatku, di bagian kelima ini yang adalah lanjutan dari bagian keempat, kita masih akan membahas tentang hal ini. Dosa turunan. Ini warisan atau turunan dari mana sih? Dari saya dalam jiwa raga saya, dalam pikiran, dalam hati, bahkan dalam DNA tubuh ini, ada mengandung DNA dosa. Yang diwariskan atau diturunkan dari mana? Dari bapak dan ibu saya. Dari papa mama saya. Papa mama saya dapatnya dari orang tuanya lagi. Orang tuanya dari orang tuanya, dari orang tuanya, dari orang tuanya terus. Sampai kepada Adam dan Hawa. Ya, itu yang disebut sebagai dosa turunan. Maka kalau di dalam Alkitab, dalam kitab suci dikatakan, ada ayat yang mengatakan, dari satu orang saja, dosa itu kemudian menjalar ke seluruh dunia. Jadi akibat dari Hawa dan Adam sudah membuka hatinya kepada iblis, maka iblis bisa menginstalkan rasa, ide, gagasan, kemauan-kemauan, hawa nafsu di dalam diri Adam dan Hawa. Dan itu diwariskan dalam DNA anak cucunya, menjalar ke seluruh dunia. Sobat-sobatku, di kitab suci juga dikatakan bahwa sebelum jatuh dalam dosa, pada hakikatnya manusia itu yaitu Adam dan Hawa ya. Jadi Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa, sebelum disentuh oleh iblis, sebelum dikuasai oleh perintah-perintah setan, maka dikatakan di dalam Alkitab bahwa manusia itu memiliki kemuliaan Allah. Jadi manusia memiliki apa? Kemuliaan Allah. Diliputi dengan kemuliaan Allah. Nah, manusia yang sedang diliputi atau memiliki kemuliaan Allah itu, yang belum sama sekali terkontaminasi, belum sama sekali tercemar oleh dosa itu, tentunya semuanya masih sempurna. Cara berpikirnya sempurna, sesuai dengan kemuliaan Allah. Cara mata melihat, jadi software dan segala hardware tubuhnya, software itu hati, pikirannya masih murni. Matanya juga masih murni. Cara kerja otaknya, cara mendengarnya, cara bicaranya, semua perbuatannya masih sangat murni dan mulia. Penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi nggak seperti zaman terkemudian ya, apalagi zaman now, zaman sekarang. Telinga kita kadang dengar kabar sesuatu aja langsung diprasangka macam-macam.
kemudian terjadi hoax ya. Hari ini kan banyak dikit-dikit hoax, kebohongan. Hoax itu muncul karena banyaknya orang yang kadang sering salah paham akibat prasangka ya. Misalkan suami biasa pulang jam 5 sore, tiba-tiba pulang jam 8 malam. Wih, tiba-tiba istri bisa berprasangka, wah ini ada apa ini? Cara kerja otaknya langsung berprasangka negatif. Kalau orang teman-teman berbahasa Arab mengatakan suudon, langsung bersuudon negatif. Wih, jangan-jangan dia ini selingkuh. Jadi kecenderungan menyikapi sesuatu kejadian setiap hari. Masuk melalui telinga, mendapat kabar berita, langsung direspon negatif. Mata juga gitu. Ketika melihat perempuan cantik, ya laki-laki pada umumnya ya, saya tidak bilang tidak semua, tapi pada umumnya laki-laki yang normal melihat perempuan cantik, seksi, kemudian pikirannya langsung liar. Loh, kok bisa begitu? Ini adalah bukti nyata bahwa ada DNA, ada kecenderungan dosa sudah merasuki pikiran kita. Pikiran manusia yang tadinya mulia, memiliki kemuliaan Allah, hanya bisa merespon hal-hal secara mulia, secara indah, secara suci. Tapi setelah terkontaminasi dosa, maka cara berpikirnya, mata melihat perempuan cantik, atau mata perempuan melihat laki-laki gagah, laki-laki ganteng, laki-laki perkasa, pikirannya sudah bisa aneh-aneh. Pendengaran, mulut kita juga meresponi sesuatu. Hati manusia jadi sulit memaafkan. Mengapa? Padahal penciptanya adalah Sang Maha Pengampun. Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi kemudian manusia, keturunan Adam dan Hawa, sampai hari ini banyak sekali yang susah memaafkan orang. Yesus di dalam Alkitab, demikian juga Nabi Muhammad di dalam hadis, juga ayat-ayat suci dalam Al-Quran mengatakan, Allah yang dikabarkan adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bahkan Rasulullah memberikan contoh bahwa orang kalau dicaci maki kita harus memaafkan, kalau dihina harus mengampuni. Tapi hari ini hanya banyak orang yang bisa berteori. Memaafkan menjadi hal yang sangat sulit, sangat langka. Ngomong memaafkan bisa, tapi betul-betul dalam hati tulus memaafkan, mengampuni menjadi sulit sekali. Kenapa? Kenapa hati Anda, mungkin di antara Anda, tidak semua ya, hati Anda dan hati saya, sebagian besar seluruh manusia, sulit mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Meskipun orang itu nangis-nangis, minta ampun, ampun Pak, saya khilaf, saya minta maaf. Tapi tetap saja, tidak bisa. Hukum, penjarakan, bila perlu bunuh, hukum seberat-beratnya. Mengapa? Manusia sulit sekali memaafkan. Ya, inilah salah satu fakta, salah satu bukti nyata bahwa hati manusia, pikiran manusia yang sulit memaafkan adalah sebab sudah tercemar oleh dosa. Hatinya sudah menjadi hati yang terpengaruh oleh dosa, oleh hasrat jahat. Yang ada adalah kebencian, ingin balas dendam, hawa nafsu. Semua itu adalah fakta nyata akibat dosa. Jadi intinya, cara kerja seluruh software kita, software itu berarti hati dan pikiran, dan hardware kita, hardware itu berarti perangkat kerasnya, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Ini jadi cenderung salah. Dipukul orang, langsung balas hantam, berkelahi. Sifatnya langsung cenderungnya jahat. Baik software kita maupun hardware kita. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, hasil karya setan. Ya, sudah tidak lagi hidup dalam kemuliaan Allah, tapi sedang hidup dalam kuasa setan, kuasa dunia. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tergoda, sedikit-sedikit ternafsu. Ya. Inilah bukti. Ngelihat tetangganya sedikit iri, ngelihat temannya sedikit iri, ngelihat orang lain kok bisa, saya kok nggak bisa, iri. Bukannya
bersyukur, bangga punya teman begitu ya. Kadang ada keluarga banyak sekali, saya mendapati kasus keluarga misalkan adiknya lebih kaya dari kakaknya. Kakaknya bukannya bersyukur, yes, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah, adik saya sukses, tidak. Tapi kadang dia malah iri dengan adiknya. Begitu juga kadang ada suami istri, bahkan bisa suaminya pekerjaan mungkin gajinya 5 juta. Tiba-tiba istrinya gajinya 10 juta. Suami bisa iri dengan istrinya. Atau sebaliknya. Istri bisa iri dengan suaminya. Loh, hal-hal seperti ini terjadi sangat wajar dalam kehidupan kita. Kita menganggapnya wajar dan manusiawi. Padahal sebetulnya itu bukan manusiawi, sahabat-sahabatku. Sebab manusia yang asli, yang sesungguhnya, yang memiliki kemuliaan Allah, itu tidak bisa iri. Nah, jadi yang sering kita anggap wajar ya, laki-laki melihat perempuan seksi jadi ingin berpikiran liar bersetubuh dengan perempuan itu, kita anggap itu wajar. Padahal di hadapan Allah ini nggak wajar. Jadi pikiran kita, cara kita merespon sesuatu ini adalah hasil dari hardware dan software jiwa raga kita yang sudah tercemar dosa sebenarnya. Ibaratnya komputer atau gadget ya, HP, Android, smartphone sudah terkontaminasi virus. Ya. Tadinya canggih, bisa cepat, ketika kena virus jadi sedikit-sedikit gampang hang, sedikit-sedikit kadang lemot ya. Ini tidak wajar. Android atau gadget yang lemot itu tidak wajar. Yang wajar, yang normal adalah dia kerjanya sempurna, speednya normal. Nah, begitupun dengan manusia. Manusia yang asli, yang normal, harusnya tidak bisa berpikiran laki-laki melihat perempuan cantik tiba-tiba hasrat ingin berhubungan seksual dengannya. Itu tidak bisa sebetulnya. Yang normal harusnya begitu. Apalagi ada laki-laki tiba-tiba jatuh cinta dengan laki-laki, ingin berhubungan seks dengan sesama jenis. Ini tidak normal. Wanita juga gitu. Sudah punya satu suami, tiba-tiba melihat laki-laki lain jadi tergoda, jadi kepingin, menginginkan orang lain menjadi miliknya. Ini nggak normal. Tapi kadang kita anggap, oh itu manusiawi. Tidak sebenarnya sahabatku. Sebenarnya yang banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang hari ini kita anggap, oh itu manusiawi, itu lumrah. Ya, itu manusiawi menurut standar kita yang sudah jatuh dalam dosa. Setiap hari kita ada bisa makan enak, sementara tiba-tiba ada pengemis, orang kelaparan datang lewat tetangga kita kelaparan. Kita bisa hidup dengan foya-foya, gaya hidup mewah, dengan santai-santai saja, tidak merasa terganggu sama sekali melihat tetangga atau orang-orang lain kelaparan. Kita tidak merasa risih, kita merasa tidak ada rasa apa-apa, biasa aja. Sesungguhnya ini adalah indikasi bahwa kita sedang tidak normal. Melihat kejahatan merajalela kita biasa saja. Itu bukti bahwa kita sedang terkontaminasi dosa. Perasaan kita semua jadi rusak. Jadi akibat dari dosa ini sebenarnya merusak kesadaran manusia. Kesadaran yang tadinya sempurna, dikuasai dengan kemuliaan Allah, menjadi berubah semua. Standarnya jadi turun semua. Bahkan jadi lebih parah dari binatang. Di dunia ini banyak sekali binatang yang bisa disebut sebagai buas dan liar. Tapi tidak ada binatang paling buas di antara binatang terbuas di dunia ini. Yang bisa memperkosa sesamanya secara bergiliran. Kemudian membunuh, menipu sesamanya. Tidak ada. Tapi manusia bisa melakukan itu. Anak bisa menjahati orang tuanya. Orang tua bisa tega memperlakukan anaknya secara sadis. Semua inilah akibat dari dosa yang asalnya menjalar dari satu orang itu, yaitu Adam dan Hawa, kemudian menjalar ke seluruh dunia, turun-temurun. Ya, jadi sahabat-sahabatku, setelah manusia terkontaminasi dosa atau keracunan dosa,
seperti tadi saya sampaikan, itu laksana ibaratnya komputer canggih yang kena virus atau gadget Anda yang kena virus. Semua cara kerjanya jadi nggak beres. Cara berpikirnya jadi salah-salah terus. Setiap hari yang dipikirkan apa? Materi, kekayaan. Sukses itu adalah kalau kaya materi. Punya mobil yang cukup, punya rumah yang mewah, punya dihormati orang, punya harga diri, punya nama baik. Itulah orang sukses. Loh ya toh. Standar kemanusiaan umum kan begitu. Cara berpikirnya jadi seperti itu. Sukses itu adalah materi, duniawi. Nah, jika ada di antara Anda masih berpikir seperti itu, hari ini Anda masih berpikir orang sukses itu yang punya jabatan duniawi, punya nama baik duniawi, punya harga diri duniawi, punya harta materi yang banyak. Itu orang sukses. Berarti Anda jelas terbukti sedang terkontaminasi dosa. Kemudian, apalagi? Cara melihat, cara mendengar, cara merespon segala sesuatu kejadian sehari-hari. Cenderung salah. Baru dengar kabar ada Israel ribut dengan Hamas di Palestina. Wih, langsung respon pikirannya. Yes, ini perang agama. Wah, ini perang agama. Ya kan? Cara merespon peristiwa jadi tidak bijak. Ini juga salah satu dari akibat dosa. Mendengar kabar ada orang melakukan kejahatan, orang korupsi, orang membunuh, langsung aja dicaci maki, dihukum, dibenci secara berlebihan. Dan kita tidak sadar atau tidak tahu bahwa akar dari segala kejahatan itu sebenarnya adalah pekerjaan dari si jahat atau iblis, ya. Kemudian apalagi? Ya itu tadi, sulit memaafkan, sulit mengampuni orang. Anak bersalah minta maaf, kadang ada banyak saya mendapati orang tua begitu dendam dengan anaknya. Suami dendam dengan mantan istrinya. Mantan istri dendam dengan mantan suaminya. Pacar dendam dengan mantan pacarnya sampai dibunuh, diracun. Seperti kisah yang beberapa waktu yang lalu ya. Diracun. Kemudian yang makan sate beracun ternyata orang lain sampai mati ya. Nah, kalau kita dengan kesadaran manusia, kita akan menilai bahwa perempuan yang membunuh, yang berencana membunuh bekas pacarnya dan kemudian sate beracun itu dimakan oleh orang lain, kita berpikir bahwa perempuan ini sangat jahat. Perempuan ini harus dihukum mati. Tapi kalau kita mengerti duduk perkara sebenarnya bahwa kejahatan yang dilakukan oleh perempuan yang memang jahat ini sesungguhnya adalah akibat dari dosa yang ditanamkan oleh setan, oleh iblis. Tidak pernah perempuan itu lahir ke dunia dengan belajar jadi orang jahat, tidak pernah. Tetapi dalam dirinya setan bisa memberikan input, memberikan software jahat. Dan apalagi, hari ini juga banyak sekali orang yang sulit untuk percaya firman Allah. Sulit percaya dengan apa kata Al-Quran. Sulit percaya dengan apa kata Alkitab. Sulit percaya dengan apa kata kitab suci. Orang lebih gampang percaya apa kata dunia. Apa kata bapak doktor, bapak profesor. Orang lebih gampang percaya kepada hal-hal duniawi ketimbang kepada kitab suci. Ya, ini adalah bukti atau indikasi tanda-tanda nyata juga bahwa orang-orang itu sedang terkontaminasi gelap atau sangat terkontaminasi, sangat tercemar oleh dosa. Nah, jika hari ini, saat ini, detik ini coba, apa yang menjadi pikiran utama dalam hidup Anda? Coba direnungkan sahabat-sahabat. Apa yang menjadi prioritas utama Anda? Coba. Masing-masing Anda bisa menjawab dengan jujur karena hanya Anda yang tahu isi hati dan pikiran Anda. Apakah hari ini prioritas Anda adalah uang, harga diri, pengakuan orang lain, segala kebutuhan-kebutuhan ego kita, atau prioritas kita adalah Allah, Sang Maha Kuasa? Jika prioritas kita hari ini bukan Sang Maha Kuasa, maka hal ini juga menjadi bukti yang kesekian
dari antara banyak bukti-bukti yang lain bahwa Anda sedang dikuasai oleh benih dosa. Ya. Jadi jelas sekali sahabat-sahabatku, tidak bisa dipungkiri bahwa dosa turunan itu begitu nyata, bukan teori, bukan konsep. Setiap dari kita bisa merasakan sendiri bahwa diri kita ini ada kecenderungan berbuat dosa. Dan Allah atau Sang Maha Kuasa tidak pernah menciptakan hal itu dalam diri kita. Tidak ada Adam dan Hawa pertama diciptakan kemudian diberi potensi untuk bisa berbuat dosa. Tidak ada. Ya, segala yang diciptakan Allah pada mulanya baik. Tapi kemudian setelah Adam dan Hawa terkontaminasi dosa, mulai jadi tercemar. Sehingga anak cucunya, turun-temurunnya, DNA-nya jadi dosa. Bahkan kadang ada orang yang baru lahir, sudah ada yang cacat, ada kelainan pencernaan, ada yang kelainan hati, kelainan jantung, kelainan tertentu ya. Semua itu adalah akibat dari dosa. Ya, bahkan ada orang yang dari lahir sudah ada kecenderungan genetikanya menyukai sesama jenis. Nah, ini juga bukti bahwa sudah disentuh oleh dosa. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya bagi orang-orang yang mau jujur hatinya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dosa turunan, setiap manusia memiliki benih dosa dalam DNA kita, dalam sel-sel DNA kita ini sedikit banyak sudah mengalir benih-benih dosa. Ini adalah fakta dan bukan prasangka. Ya, baik sahabat, inilah video yang kelima. Kita akan lanjut lagi di video yang berikutnya nanti. Salam sejahtera dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara dan seluruh dunia.